Ibu ini memang hanya 3 huruf begitu ya mitra muslim ya, ibaratnya sebagai guru yang harus bisa mendidik anak-anaknya agar bisa cerdas dan berkepribadian baik, berakhlak mulia tentu saja. Nah, layaknya seorang guru, ibu ini memiliki peran penting dalam mendidik anak-anaknya, baik itu pendidikan iman, kemudian moral, fisik, jasmani, intelektual, psikologis dan juga sosial. Banyak banget ya, Masya Allah. Tapi apakah seorang ibu itu harus sempurna? Gitu ya. Apakah harus sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan? Nah, ini tentu kita sepakat ya, nggak harus menjadi ibu sempurna. Mungkin kita perlu untuk mengingatkan diri kita sendiri, yang paling penting adalah kita menjadi ibu yang bahagia. Betulkah seperti itu? Langsung saja saya sapa Bunda Nurul Hidayati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat ya Bunda? Alhamdulillah sehat Mbak Masya Betty. Allah, senang banget hari ini kita ketemu lagi. Dan ini bahas sesuatu yang barangkali mewakili isi hati banyak ibu-ibu di sana, di luar sana gitu ya. Benar. Benar ya. Isi hati kita juga sih Oh Mbak. pastinya, benar banget ya. Jadi kadang-kadang kita ini pingin segala sesuatu berjalan dengan baik gitu ya Bunda Nurul ya. Kita pingin semua berjalan baik-baik saja, anak-anak patuh, semua sehat, semua nggak ada Benar masalah. sekali. Sepakat ya. Iya. Tapi kenyataannya hidup kita yang berjalan ini tidak selalu semulus itu, tidak Benar. selalu sebaik-baik itu. Iya. Nah, kita berangkat dari awal dulu nih Bunda. Good mom, ibu yang baik. Nah, saya pengen dengar nih dari Bunda Nurul Hidayati, ibu yang baik itu seperti apa? Silakan. Iya. Ibu yang baik itu sebenarnya adalah ya kita semua ini ibu-ibu di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini ibu yang baik saya yakin. Oke. Jadi memang definisinya bisa banyak sekali ya, karena ibu ini kan urusannya itu mulai menteri perlindungan anak gitu ya, mengurusi keluarga, menteri keuangan, ngurusin keuangan keluarga, ngurusin urusan pekerjaan, urusan ini itu, sampai yang hal kecil-kecil gitu diurusin. Jadi good mom yang jelas itu tadi seperti yang disampaikan Mbak Fetty, berbeda dengan ibu yang sempurna. Jadi kita seringkali itu memberikan tuntutan yang besar ya untuk diri kita sendiri supaya jadi ibu itu yang super mom gitu ya. Jadi good mom bukan super mom. Jadi kita pastikan bahwa kita adalah ibu yang baik sekaligus tadi ibu yang bahagia dikatakan Mbak Fetty. Jadi saya memilih nggak mendefinisikan dalam definisi tertentu gitu ya. Saya yakin selama kita berusaha menjadi ibu yang terbaik versi kita, itu adalah good mom. Oke, jadi yang paling utama adalah bahagia dulu gitu ya. Karena Benar. kita nggak bisa membahagiakan orang lain ketika kita juga tidak merasa bahagia. Benar. Gitu ya Bunda Ingat ya. prinsip oksigen itu ya, kalau Benar. ada apa-apa gitu kita mesti cukup oksigen dulu baru kasih pertolongan ke sekeliling kita gitu. Oke, jadi kata kuncinya yang pertama adalah bahagia dulu. Benar. Cuman kita kalau misalnya kadang-kadang jadi alibi juga gitu loh. Pokoknya yang penting kan aku bahagia gitu. Tapi gimana dengan anak-anak? Apakah mereka juga bahagia ketika juga kita merasa bahagia? Artinya begini Bunda, kita pengen tahu juga gitu ya dari sisi psikologis tentu saja ya. Dari sisi psikologi, kalau misalnya kita ingin menjadi ibu yang bukan super mom tadi, tapi ibu yang baik, mungkin ada guideline-nya gitu Bunda. Seperti apa sih sebenarnya yang mungkin diteliti atau mungkin juga disarankan dari sisi psikologi? Iya, baik. Jadi seringkali kita ini hanya menjalani ya, menyelami gitu ya. Tetapi kita belum pernah belum meluangkan waktu untuk mengevaluasi bagaimana persepsi kita terhadap fungsi ibu itu sendiri, fungsi orang tua itu sendiri, ya, pola pikir kita selama ini bagaimana. Jadi bagaimana kita memaknai pengasuhan, bagaimana memaknai kita sebagai orang tua, sebagai ibu, itu perlu kita luangkan waktu untuk merefleksikan gitu ya, sehingga kita tahu benar sebenarnya apa sih yang membuat aku bahagia, apa sih yang membuat anak-anakku bahagia, mau aku bawa ke arah mana ya, pola pendidikan, pola asuhnya. Kita perlu meluangkan itu dulu sehingga kita menyadari betul arah kita dalam mendidik dan mengasuh anak-anak.
Nah, ketika kita memahami itu, kita nggak mudah kehilangan arah gitu, Mbak Feti. Jadi kita tahu apa-apa yang kita bisa kontrol, kita tahu juga batasan kemampuan kita di mana, dan kita tahu ada kalanya bahwa oh itu memang sudah di luar kemampuanku gitu ya. Meskipun dalam rangka membahagiakan anak-anak pun, menjamin masa depannya misalnya, kita harus tahu batasan-batasan tersebut sehingga kita nggak gampang stres dan nggak gampang kehilangan arah. Oke, memang setiap kali kita melakukan sesuatu, kalau kita punya guideline gitu ya Bunda, punya, maksudnya di awal kita sudah merencanakan, saya pengennya untuk supaya anak-anak bahagia seperti ini gitu ya, dan menyadari bahwa kita memiliki arah pola pengasuhan ini menjadi salah satu cara bagi kita untuk tetap bahagia bersama gitu, bersama kita sendiri dan juga anak-anak. Berarti kalau Bunda tadi sampaikan bahwa kita harus tahu batasan nih diri kita, apa yang bisa kita kontrol, apa yang nggak bisa kita kontrol. Artinya yang pertama kita harus mengenali diri kita sendiri juga ya Bunda ya. Oh iya, benar sekali. Oke, baik. Kenali diri dulu nih, bahagia atau tidak bahagianya kita, apa yang menyebabkan, sedih marahnya kita, apa yang menyebabkan. Nah, ini menjadi salah satu cara Mitra Muslim di awal mungkin bisa kita lakukan agar kita menjadi good mom tadi ya, bukan super mom. Kita jeda dulu Bunda dan Mitra Muslim, nanti akan disambung lagi. Good mom made mistake. Ini satu kalimat yang banyak persepsi ya Bunda ya. Dan tentunya tiap orang punya persepsi masing-masing tentang good mom itu seperti apa. Kemudian kesalahan-kesalahan apa yang mungkin banyak dilakukan oleh orang tua, terutama kali ini adalah ibu, dan bisa kok untuk kita perbaiki. Begitu ya Bunda. Jadi di awal good mom itu tentu kita tidak ingin mendefinisikan secara keinginan kita sendiri karena tiap orang berbeda. Tapi yang paling penting tadi Bunda sampaikan adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri dulu untuk menjadi good mom. Nah, yang berikutnya seperti apa Bunda? Silakan. Iya, jadi ketika kita berusaha untuk mengurusi keluarga, mengurusi anak-anak, suami, dan segala macam urusan keseharian ya, itu kan suatu yang nggak ada habisnya gitu ya, dan membutuhkan energi yang besar. Betul. Maka itu kita nggak boleh mengabaikan kebutuhan untuk self care kita juga. Jadi memang sekarang itu kan lagi musimnya apa sih, self care, dikit-dikit healing, self love gitu. Tapi itu sebenarnya apa sih gitu ya? Apakah harus ketika self care itu kita itu harus ke mana yang jauh, yang nggak sama anak-anak, harus waktu tersendiri? Apakah seperti itu? Itu tidak selalu seperti itu sih sebenarnya. Dengan beberapa metode seperti misalnya mindfulness ya, kita selalu hadir sepenuhnya bersama anak-anak, menikmati waktu bersama anak-anak, itu pun juga wujud self care. Dan ada kalanya kita juga perlu memperbaiki komunikasi, meminta support dari pasangan, dari orang-orang terdekat ketika kita capek. Hal-hal seperti itu juga suatu self care juga, bersikap terbuka, bersikap asertif ya. Misalnya kita lelah, kita nggak ngambil tanggung jawab tambahan gitu ya, karena sekarang tuh kan misalnya untuk urusan pendidikan anak-anak ya, kadang kita sebagai ibu juga dilibatkan sebagai wali murid itu ya, misalnya terlibat dalam ini 17-an nih lomba menghias kelas misalnya, terus kita dilibatkan untuk terlibat di kegiatan anak-anak untuk support ya. Kalau memang kita tidak ada waktu, kalau ada waktu sih nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kita sudah tersedot energinya untuk yang lain-lain, kita mesti belajar untuk membatasi tadi. Kapan kita say yes, kapan kita say no. Artinya harus mengukur semua itu sehingga semuanya berjalan itu secara harmonis, secara balance gitu. Oke, jadi karena perannya kita ini sebagai wanita itu kan banyak banget ya Bunda ya, multitasking banget ini ya, selain sebagai ibu, sebagai istri, kemudian sebagai anak juga, anak menantu mungkin juga ya, kemudian juga yang paling tidak bisa kita abaikan juga peran kita di dalam masyarakat. Salah satunya ini kan lagi Agustus ini lagi sibuk-sibuknya.
Tapi jangan lupa untuk ingat kebahagiaan diri kita sendiri. Artinya jangan mengabaikan diri kita. Kita harus asertif juga, mitra muslim, seperti disampaikan Bunda tadi. Kalau memang kita misalnya nggak sanggup, capek, jangan jangan segan untuk mengatakan misalnya nggak bisa dulu dan sebagainya. Baik, kenali diri, kemudian jangan abaikan diri kita. Lalu apalagi Bunda yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, jangan lupa untuk aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini kayaknya seakan-akan otomatis ya. Kita kan tiap hari udah ngurusin anak, beres-beres, nyapu, ngepel. Tapi untuk menerbitkan hormon-hormon endorfin, hormon-hormon yang kebahagiaan, positif ya, itu perlu meluangkan waktu untuk aktivitas fisik yang memang menyehatkan. Misalnya olahraga 10-15 menit sehari gitu ya, peregangan gitu ya, atau apa misalnya olahraga, yoga atau apa, senam-senam kecil, jogging-jogging gitu ya, jalan-jalan misalnya sambil belanja, jalan-jalan itu kita nikmati betul sambil melihat pemandangan pagi, udara pagi yang segar, tapi diniatkan sebagai pemulihan atau gerak fisik yang memang menyehatkan. Jadi bukan terus kita gerak terus tanpa pernah meresapi gerakan itu sendiri. Jadi itu istilahnya mindful walking ya. Jadi kita jalan tapi disadari dan dimaksudkan untuk kesehatan kita sendiri, itu antara lain. Yang sering kita jalan kaki misalnya, yang dipikirin nanti habis ini belanja apa ya, masak apa ya untuk anak-anak gitu ya. Habis ini ngapain. Jadi kita kayak brain fog gitu ya. Diisi kepalanya ibu-ibu tuh pasti penuh dengan pikiran untuk membahagiakan orang lain. Jadi mindful walking misalnya tadi salah satu yang disarankan oleh Bunda adalah ketika kita jalan kaki, kita menikmati betul, begitu maksudnya ya Bunda ya. Benar. Jadi pikiran kita jangan ke belanjaan dulu. Waktu kita kan jalan ke tukang belanjaan, nah kita nikmati kanan kiri kita. Ini udaranya sejuk ya. Saya diberikan tubuh yang sehat. Alhamdulillah. Kita nafas juga nafas dengan nafas yang dalam gitu ya, melihat pemandangan pagi yang indah. Saya pikir jam-jam biasanya kan jam sibuknya Ibunda itu kan jam 4:30 pagi, jam 5 pagi gitu itu udah sibuk gitu ya. Nah, maka itu kita manfaatkan dengan untuk itu tadi, untuk healing kecil-kecil ya. Jadi nggak perlu nunggu nanti kalau anak-anak udah liburan baru kita healing. Sepertinya itu terlalu lama ya kalau seperti itu ya. Jadi kita bisa tiap hari healing di rumah kita sendiri. Oke, Bu Retno di Ketintang juga sedang menyimak. Terima kasih ya. Ada Bunda Afia Salamah juga tadi yang menyimak melalui channel YouTube Suara Muslim TV. Beliau menyampaikan mudah-mudahan ya kita semua bisa menjadi ibu yang baik. Untuk anak-anak ya. Lagi-lagi ibu yang baik ini pasti persepsional begitu ya, satu orang lain beda, tapi yang mungkin kita bisa lebih fokus tadi ya apa yang disampaikan oleh Bunda, bahwa mengenali diri, batasan-batasan yang mungkin ada di tiap orang pasti beda, kemudian tidak mengabaikan diri kita sendiri, dan jangan lupa aktivitas fisik. Aktivitas fisik bukan berarti naik turun angkat jemuran ya, bukan hanya itu ya, tapi justru hal-hal yang membahagiakan kita. Ada Bunda Via yang mengirimkan melalui WhatsApp ya. Bunda, ini memiliki grup wali murid anak ini jadi tantangan tersendiri gitu ya bagi beliau, karena kadang-kadang bukan sebagai wadah koordinasi tapi justru sebagai wadah yes-yesan gitu. Artinya jor-joran kali ya, mungkin aktivitas ibunya bukan anaknya. Gimana ya Bunda agar tetap merasa nyaman di dalam grup, tetap ikut interaksi tapi bisa menjaga hati sendiri supaya tetap bahagia, nggak anaknya itu sudah begini atau ibu itu bisa begini begitu, gimana Bunda? Yang perlu kita sadari adalah apa yang kita tampilkan secara publik ya ke muka umum, apakah itu secara daring maupun luring, itu sebenarnya sudah difilter. Sudah ada filternya. Jadi ketika orang tampak yes, kita merasa no, itu mestinya nggak gitu, karena yang ditampilkan itu selalu parsial, selalu sebagian. Jadi cara supaya kita nggak larut, tertrigger gitu ya, tersulut gitu ya sumbu kita adalah memang tidak setiap saat terhubung dengan media sosial ya, termasuk WhatsApp group atau apa. Jadi kita bukanya itu
kolo-kolo aja, kadang-kadang aja, Itu bahasa jangan Jerman dibukain ya? terus, jangan dibukain terus gitu ya. Oke. Jadi pastikan kita memahami prinsip itu bahwa orang tuh punya topeng publik, punya wajah publiknya. Jadi ketika yang ditampilkan, oh anakku sukses, bla 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 bla, dia tidak menyampaikan itu secara utuh bahwa anaknya tiap hari belajar sekian jam, bahwa ada ibu yang ngomel, ada ayah yang mungkin mendisiplinkan anak itu seperti apa. Jadi whole package-nya kita sebenarnya nggak tahu. Maka Betul. lebih baik tidak membandingkan pola pendidikan dan pola asuh kita dengan orang lain karena pasti konteksnya berbeda. Jadi fokus aja dengan anak-anak kita dan cara didik dan cara asuh kita masing-masing semaksimal mungkin. Jadi Iya. nggak usah dibanding-bandingin gitu. Betul, ojo dibanding-bandingke katanya Iya, ya. ojo Artinya disaing-saingke juga ya. Artinya setiap orang tuh kan pasti ada sesuatu yang tidak ditampilkan, Benar. begitu ya, tidak diinfokan kepada orang lain. Pasti difilter dulu lah gitu. Iya. Kalau kita misalnya mau posting dan sebagainya. Nah, ini penting apa yang disampaikan oleh Bunda Nurul tadi, Mitra Muslim, bahwa memang tidak perlu juga kita untuk selalu membuka sosial media itu yang membuat kita akhirnya mungkin merasa insecure begitu ya Benar, Bunda ya. benar sekali. Oke, nanti kita sambung lagi Bunda di sesi yang berikutnya. Nah Bunda, kalau bicara tentang kesalahan begitu ya, ya kesalahan yang dilakukan oleh ibu, ini tentunya seringkali kita ini melakukan kesalahan lalu kita Iya. menyesal luar biasa gitu ya. Nah biasanya yang banyak dilakukan oleh kita ini sebagai ibu, kalau kita coba explore lagi, kita identifikasi kesalahan-kesalahan seperti apa sih Bunda yang biasa kita lakukan? Ya, kalau sebagai manusia ya, kita itu pasti semua berbuat kesalahan, Pasti. apakah ibu atau dalam fungsi-fungsi yang lain. Yang paling sering tentu kesalahan keseharian ya, misalkan kita tahu nih, mestinya tuh ngomong sama anak tuh dengan nada yang baik-baik gitu misalkan, tetapi misalnya dipanggil Adi gitu ya, kok nggak nyaut Adi gitu ya. Adi Mulai tinggi. gitu ya, itu yang sering sekali ya ibu-ibu dengar ya, oh ini sudah mulai nadanya naik 1 oktav, naik lagi 2 oktav, 3 oktav, dan Betul. itu adalah suatu yang bukan hal yang langka terjadi gitu ya. Meskipun kita tahu ilmunya pastinya nggak gitu, tapi kok aku gitu ya gitu. Maka disitulah kita yang pertama perlu untuk tidak gengsi untuk meminta maaf sama anak ya. Jadi tentu di saat emosinya meninggi nggak langsung kita minta maaf, tetapi ketika itu sudah mereda, mungkin maaf ya sayang tadi mama emosi gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu juga untuk mengajarkan bahwa berbuat salah itu adalah manusiawi, meminta maaf itu yang ilahiyah ya, yang justru itu poinnya bahwa kita semua bisa salah, dan oleh karena itu kita selalu mengajarkan untuk meminta dan menerima maaf itu pada anak-anak. Meminta dan menerima maaf. Ini dua kata yang juga kadang-kadang sulit juga untuk kita lakukan gitu ya. Kadang-kadang kita suka gengsi loh Bunda kalau minta maaf pada anak, padahal itu nggak perlu gengsi gitu ya. Iya, justru anak belajar dari kita bahwa kalau nanti aku jadi orang tua aku boleh salah kok, karena salah itu bisa diperbaiki dan bisa dimaafkan gitu ya. Jadi nggak selalu harus ibu yang perfect itu nggak ada salahnya gitu ya. Bahkan kita bisa cerita tentang kesalahan-kesalahan kita pada waktu kita masih remaja gitu. Misalnya anak saya tanya, Bunda atau Mama gitu ya kalau panggil, Mama pernah nggak terlambat ke sekolah gitu ya, kan di sekolahnya dia tuh tiap hari tuh ada berapa orang terlambat gitu ya, berapa dari kelas sekian gitu. Ya pernah gitu ya. Terus gimana dong Ma gitu ya. Ya pernah nggak dipanggil ke BK misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu, terus apa yang dilakukan? Poinnya adalah bukan
ayo berbuat kesalahan, bukan di situ ya. Tetapi bagaimana kita menyikapi kesalahan dan bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Jadi poinnya di situ. Oke, begitu ya mitra muslim. Jadi poinnya bukan berarti nggak apa-apa kamu salah aja terus lakukan kesalahan, bukan itu. Bukan Tapi ketika itu. kita sebagai manusia yang tempatnya salah dan lupa Iya. ini kemudian melakukan kesalahan, maka kita perlu untuk membiasakan diri kita sendiri meminta maaf dan juga memberi maaf, begitu. Bu Heni di Sidoarjo ini menyampaikan bahwa Bunda, saya tuh dibilang sama saudara kurang banyak bicara dan ngobrol sama anak. Anaknya usia SD ya, kayak nggak bisa bergaul gitu sama teman-temannya. Jadi sebenarnya model pertanyaan seperti apa sih Bunda yang bisa untuk membangun kedekatan dengan anak, sementara si anak ini pendiam gitu? Iya, memang sih tipikal anak itu macam-macam ya, nggak semua anak tuh harus rame gitu ya. Apalagi anak itu nggak jauh-jauh deh dari kita orang tuanya. Kalau misalnya kita tipe-tipe yang pendiam, terus kemudian memang bicaranya itu selektif banget ke orang-orang yang terdekat, itu memang kita nggak bisa maksain juga bahwa anak itu kamu harus rame kayak si A, si B, si C gitu ya. Kitanya juga merefleksikan diri kita, oh ini kayaknya seperti aku atau seperti ayahnya gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah memang menyontohkan sih. Jadi biasanya sih anak itu tidak pendiam di semua situasi. Ada kalanya dia akan rame ketika bertemu dengan orang yang udah dia secure gitu ya, sudah ada trust di situ, sudah ada dia percaya banget. Terus kemudian dia nyaman banget. Nah, yang kedua, kita pastikan kita menjadi salah satu dari orang itu. Jadi orang yang membuat dia nyaman untuk cerita. Nah, itu perlu kita introspeksi. Gimana sih ketika kita bertanya, nada kita gimana? Waktu yang kita pilih itu apakah sudah tepat? Misalnya anak capek pulang sekolah kemudian, nak tadi sekolahmu gimana? Biasa aja gitu ya, dia masih capek gitu ya. Jadi bukan berarti dia nggak mau ngomong, tapi ketika dia udah mandi, udah ganti baju, udah makan, nah mungkin dia lebih siap bercerita di situ. Terus kemudian cara kita bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tidak atau iya, pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang mematikan komunikasi. Misalnya, nah kamu tadi semangat gak sekolah? Jawabnya kan iya atau tidak. Tetapi ketika kita tanya, bagaimana tadi? Ada nggak? Oh ada nggak itu jawabnya iya atau tidak ya? Bagaimana tadi di sekolah gitu ya? Bagaimana tadi tugas-tugasmu di sekolah? Atau bagaimana gurumu? Nah dia akan cerita. Jadi kita mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan apa ya? Jawabannya yang bukan tidak atau iya. Jadi pertanyaan tertutup ya. Benar. Oke. Itu Mbak Fetty jagonya tuh kalau tanya-tanya gitu. Oh gitu ya. Mungkin bisa dicontohin ya. Soalnya host. Tapi yang di call box begini belum tentu bisa juga di rumah gitu. Iya, jadi bener. memang harus berlatih juga Harus sih Bunda. Memang seni menjadi orang tua itu latihannya seumur hidup sih ya. Kadang-kadang tapi benar juga yang ditanyakan oleh Bu Heni tadi ya, kalau kita kembali Bu siapa ya tadi ya? Oh Bu Fia gitu ya. Kalau kita misalnya mendengar kajian tentang bagaimana ibu yang baik itu sesungguhnya seperti apa, kemudian juga kalau misalnya kita lagi itu tadi di grup ada anaknya ini yang udah hafal berapa juz gitu misalnya ya, sholat malam puasa nggak pakai di ini nggak pakai disuruh, itu kan kadang bikin kita insecure juga gitu. Bener. Nah itu kalau kita dalam kondisi seperti itu, selain tadi Bunda ya udah nggak usah terlalu banyak scrolling gitu, apalagi ya Bunda yang bisa membuat kita ini nggak terus menjadi tidak berterima kasih pada diri sendiri atas apa yang kita lakukan untuk keluarga gitu. Iya, tadi seperti yang disampaikan Mbak Fetty tadi ya, digarisbawahi bahwa kita perlu mengenali diri kita sendiri. Jadi kita memiliki standar yang sudah kita sepakati dengan suami gitu ya tentang pendidikan anak-anak, dan juga bagaimana kemampuan kita untuk mendampingi anak-anak meraihnya. Taruhlah itu kita pingin anak kita menjadi hafiz gitu ya. Kita juga harus merefleksikan sejauh mana kita sudah mensupport anak menjadi hafiz, sejauh mana kita
hafalan kita sendiri sebagai orang tua misalkan. Kalau kita belum mampu mensupport ya standarnya harus disesuaikan gitu ya. Oh ternyata aku selama ini juga hafalannya masih seperti ini, suami juga nggak ada waktu untuk mensupport anak dengan optimal, maka kita nggak perlu memasang standar seperti orang tua dari anak lain gitu ya, yang memang memiliki support yang bisa lebih optimal, kemudian bisa mencontohkan, bisa mendampingi, bisa benar-benar mengiringi cita-cita menjadi hafiz itu. Jadi nggak usah dipaksakan seperti itu. Tetapi kalau memang mampu ya kenapa tidak, itu suatu hal yang baik. Jadi kembalikan lagi ke resource kita, bagaimana kemampuan kita mensupport anak. Ketika kita insecure, pertanyaannya apakah sudah benar ini standarnya kan gitu. Nah standar itu nggak dari orang lain, tetapi dari keluarga kita sendiri. Oke, karena kita sendiri yang paling kenal dengan diri kita, Benar. begitu ya, anak-anak. Iya. Mungkin kita kan yang lebih dekat, lebih tahu Iya, begitu. benar. Artinya kalau kita misalnya meyakini bahwa setiap orang itu punya standar yang berbeda satu sama lain, kemudian persepsi juga berbeda satu sama lain, time zone-nya juga beda-beda ya Bunda. Iya, benar. Ada yang lulusnya cepat, ada yang bisa keterima di sini di situ, tetapi Iya. tentu semuanya ada hikmahnya masing-masing, Masya Allah. Iya. Ada Bu Yun yang mengirimkan WhatsApp juga, tapi nanti saya bacakan setelah jeda ya Bunda. Baik. Bunda Kiki yang menanyakan, Bunda gimana ya jika seorang ibu ini masih memiliki luka batin ya, masa lalu dengan ibunya. Ya. Udah berusaha melupakan dan saat ini insya Allah sudah memaafkan dan mengikhlaskan. Gimana ya cara kita untuk bahagia sementara masih ada ganjalan luka batin itu, Bunda. Nah saat ini beliau ini kan ibu juga gitu yang memiliki anak perempuan yang juga berusaha dibahagiakan. Bicara tentang anak perempuan yang juga ingin dibahagiakan, pertanyaan Bu Yun ini juga masih relate ya Bunda, tentang beliau yang ibu tunggal dari anak tunggal gitu ya. Sudah SMA, sekarang udah pensiun, tapi ketika dulu masih kerja itu dititipkan eyangnya di desa, jadi kayak komunikasi itu kurang gitu ya. Nah cuman setiap minggu diusahakan bisa pulang main sama anak. Nah beberapa belakangan ini beliau ini pernah mendengar ketika dia ngobrol sama teman-temannya bahwa tidak punya masa kecil yang kayak deket sama ibunya, curhat sama ibunya itu nggak punya gitu, kenangan itu tidak ada. Nah gimana ya, karena nggak pernah terus terang sama ibunya, hanya bicara ke teman-temannya gitu. Gimana supaya beliau ini bisa mendekati anaknya atau berkomunikasi dengan anak perempuan satu-satunya ini, Bunda, bahwa beliau sudah berusaha untuk dekat dengan anak gitu. Baik. Oke. Yang pertama tadi terkait luka batin ya. Sebenarnya hampir semua orang ya itu pasti punya ketidaksempurnaan pola asuh dari orang tuanya ya. Jadi luka batin itu memang seringkali dipengaruhi oleh orang-orang terdekat ya, khususnya orang tua kita masing-masing. Nah, apakah kemudian ketika kita punya luka batin kemudian nggak bisa bahagia dan nggak bisa membahagiakan anak kita? Tentu tidak demikian. Bahkan ketika anak kita itu sudah remaja gitu ya, itu kita bisa sharing-sharing loh terkait dengan luka yang kita miliki dari perjalanan kehidupan kita, tentu dengan bahasa yang sudah disesuaikan dengan usia anak. Jadi anak itu bisa tahu kenapa misalnya kok mama tuh kurang dekat misalnya dengan ibunya mama gitu ya, bunda kurang dekat dengan bundanya bunda gitu, dengan nenekmu, dengan kakek misalnya ada misalnya kenapa kok ada sesuatu yang mengganjal hubungan dengan misalnya terkait sibling ya, dengan bude, dengan tante gitu ya. Itu bisa disampaikan sehingga anak kita justru belajar dari pengalaman-pengalaman kita seperti itu. Misalnya
bunda ini sudah memaafkan, tetapi masih ada yang mengganjal. Berarti kan itu sebenarnya belum 100% proses forgiveness itu terjadi ya. Karena kalau ada yang masih mengganjal berarti masih ada luka di situ, di dalam relasi-relasi dalam perjalanan kehidupan kita gitu ya. Dan itu suatu hal yang manusiawi, boleh-boleh saja. Asalkan kita terus berproses untuk proses forgiveness itu terus kita upayakan. Nah, itu kita perlu jujur pada diri sendiri dan jujur pada anak-anak kita sesuai dengan usia mereka. Jadi bukan kemudian kita ceritanya los gitu ya, semuanya diceritain. Nah, itu seperti memindahkan beban gitu. Jangan, kasihan itu anak kita. Oke. Iya, ya. Jadi boleh kita menceritakan apa yang kita rasakan begitu, Boleh. tetapi dengan bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh anak sesuai usianya dan juga menunjukkan bahwa kita memang sudah memaafkan gitu dan kita ingin semua sudah bahagia begitu. Bukan semua sudah bahagia, artinya semua bisa atau dalam proses memaafkan atau dalam proses seutuhnya, memaafkan. ya. Oh, begitu ya. Jadi boleh-boleh saja untuk menyampaikan kepada anak-anak begitu ya apa yang kita rasakan. Kemudian ini ada Bunda Sahara yang menanyakan gimana ya cara menjadi ibu yang baik untuk anak sambung yang udah remaja ya, artinya kelas 1 SMK dan laki-laki. Nah, Ananda ini ikut ibu kandungnya. Komunikasi itu kalau pas ketemu aja sama ayahnya kan pasti ketemu juga dengan beliau baik. gitu. Nah, gimana Bunda? Sebelumnya mungkin saya sampaikan jawaban untuk yang tadi ya, yang ibu tunggal yang kemudian ya, Bu Yun. Iya, Bu Yun tadi yang komunikasi dengan anaknya itu terkendala gitu ya. Ya sebenarnya tidak ada kata terlambat sih untuk memulai komunikasi yang lebih baik dengan anak kita ya. Apalagi ketika itu adalah anak tunggal yang mungkin menjadi tumpuan kasih sayang kita, harapan kita juga. Ketika anak itu ceritanya justru kepada orang lain, kalau aku nggak punya masa kecil yang dekat sama mamaku seperti ini, sebenarnya itu bukan hal yang buruk ya. Artinya dia ada tempat untuk curhat, meskipun bukan sama kita. Tidak semua hal kita yang menjadi tumpuan curhatnya. Ada kalanya itu anak-anak remaja itu memang ngukur-ngukur ya. Jangan-jangan ini ibuku kalau aku ceritain lagi menjadi beban, misalnya gitu. Nah, disitulah kita bisa masuk, kita bisa gali lewat sahabat-sahabatnya, bukan karena kepo gitu ya, tetapi karena memang kita sayang sama anak kita galinya juga mesti hati-hati dan kita bisa masuk melalui topik-topik itu gitu ya. Artinya kita bukan dalam rangka menyalahkan, misalnya bukan dengan nada kamu kok ceritanya sama orang lain sih nggak sama mama lah, kayak seperti itu malah mematahkan komunikasinya gitu ya. Tetapi misalnya mama pernah loh mengalami ini juga, apakah kamu pernah nggak ngalamin seperti yang mama alamin? Nah misalnya seperti itu, kita masuk aja lewat tema itu secara nggak langsung dari pengalaman kita aja. Jadi bukan dalam rangka menyalahkan. Jadi pola-pola komunikasi yang seperti itu, yang jujur dan dua arah itu biasanya bisa membuka pintu-pintu yang tertutup tadi. Mungkin itu bisa dicoba ya Ibu Yun. Masya Allah, semoga dimudahkan Bu Yun, karena tidak ada kata terlambat untuk kita berbuat kebaikan, terutama untuk keluarga. Nah, ini untuk Bunda Sahara ingin dekat juga dengan anak sambung yang laki-laki dan sudah beranjak dewasa bahkan ya, sudah kelas 1 SMK. Ya memang itu cukup menantang ya, tidak ada rumus yang pasti seperti apa, tetapi seperti pola-pola komunikasi yang lain ya. Yang pertama kita perlu menurunkan ego kita gitu ya, artinya kita perlu empati juga dengan kondisi partner komunikasi kita, karena itu anak sambung dan kemudian sudah dewasa, tinggal dengan ibu kandungnya juga, dia pasti punya frame berpikir tertentu yang kita nggak bisa kontrol itu. Jadi kita siapkan hati kita juga, misalnya ketika responnya tidak sesuai harapan, jadi yang disesuaikan itu yang bisa kita kontrol aja, harapan kita yang kita manage. Kemudian kok
ternyata dia nggak bisa deket ya sama kita, ya nggak apa-apa, proses gitu ya. Jadi dengan kita tahu oh belum bisa deket, aku coba cara ini. Kemudian karena sudah dewasa ya kan, dia sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang kita mungkin ada yang kita tahu, ada yang tidak gitu betul. ya. Kita bisa masuk kalau anak-anak yang udah dewasa lewat kegiatan atau lewat apa yang dia sukai, apa yang dia minati gitu ya. Mungkin bisa jalan bareng, ngobrol-ngobrol ya seperti itu. Tetapi harapan kita yang kita manage, sehingga kita nggak memiliki harapan tuh yang sangat idealis, yang utopis gitu, yang nggak bisa teraih, nanti kita kecewa sendiri. Betul, lagi-lagi jangan berusaha untuk menjadi sempurna ya. Benar. Harus realistis juga. Harus realistis juga. Terima kasih Bunda Ami juga yang sedang menyimak. Ini tadi menyapa lewat channel YouTube Suara Muslim TV, dan juga ada Bunda Yatima ya yang menyapa juga lewat WhatsApp. Masya Allah. Kita sudah di akhir perbincangan nih Bunda, sudah jam 11 aja, pas banget. Kalau bicara soal ibu memang nggak ada habisnya begitu ya. Masya Allah. Tapi satu hal yang ingin di highlight Bunda Nurul berkaitan dengan apa yang kita obrolkan hari ini, mungkin bisa disampaikan, silakan. Baik, memang itu tadi ya, nggak ada habisnya kalau kita ngomong tentang parenting, tentang ibu, tentang anak. Tetapi pastikan bahwa ketika kita meluangkan waktu atau mengabdikan diri untuk keluarga, kita nggak lupa untuk menghadirkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, dan kita perlu memilah apa yang dalam kontrol kita dan apa yang di luar kontrol kita, sehingga harapan dan usaha kita itu tetap balance dan realistis dan tidak merugikan baik diri kita maupun keluarga kita. Jadi semuanya itu ya dalam tanda kutip everyone is happy gitu ya, semuanya bisa balance. Mungkin itu Mbak. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Nurul hari ini di tengah kesibukannya berkenan untuk berbagi juga di Mozaik pagi ini. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Apa yang disampaikan oleh Bunda Nurul dan yang kita obrolkan hari ini, Masya Allah ya, menjadi pengingat juga bagi kita para ibu, terutama untuk tidak ada kata menyerah, untuk terus belajar dan membahagiakan diri dan keluarga. Karena sesungguhnya anak-anak tidak membutuhkan ibu yang sempurna, tapi mereka membutuhkan ibu yang bahagia. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan rumah bukan sekedar house, tempat mereka pulang secara fisik, tapi juga home, tempat mereka pulang dari hati dan pikiran. Terima kasih sekali lagi, saya Feti Aisyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga rekan-rekan di Suara Muslim Radio Network, baik yang ada di Lumajang ada Kiki Rizkyani, kemudian Mahfud Manaf di Suara Muslim Tuban, dan juga Muhammad Amru di Mitra FM Batu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ada Elsa Heronisa, produser program Mozaik pagi ini, dan juga Yuda Setiawan, videografer di Mozaik pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.